Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Jadi nah ini memang... kan kebetulan hari Valentine. Itu emang mereka doang. aja. Ini emang kalau kesana emang udah tanggal 14 Februari. Gemes banget, kenapa sih konsepnya apa di balik clipping ini? Tuh Larry, jawab Larry. Apa? Serius, Kenapa makanya. pink gitu? Epe. Gemes banget, aku suka banget lihat cowok pakai pink. Biar Pantes. Tapi masalahnya nggak semua cowok cocok pakai pink. welcome to Tonight Show Premier. Ya, masih bersama My Own Music versi puding strawberry. Makanya janjian kalau mau pakai baju warna apa. Itu mereka janjian. Enggak, sama kita, ntar kita bedain juga. Baiklah, langsung aja tanpa berlama-lama kita kedatangan perempuan cantik yang tidak pernah luput dari mata. Matanya Desta. Dan mungkin sebagian besar kaum Adam. Ini dia Ariel Tatum. Lari artis cantik yang diakui kesensualan Seksualitasnya. Congrats ya film selesai kemarin. Thank you. Terima kasih. Ramai dibicarakan. Kemarin kita ngobrol sama Tompi juga di sini. Iya. Oh gitu, udah? Udah. Ini gue perdana keluar kerja offline untuk pertama kali ya. Oh iya? Long time banget sih. Kenapa takut atau memang membatasi atau? Membatasi, sangat membatasi. Ya. Akhirnya memutuskan untuk Untuk bertemu sama kalian. Tapi terlepas dari kontroversial pulang. film selesai, gue suka banget aktingnya Ariel di film selesai. Thank you, serius gak? Menurut gue dia Iya. termasuk yang sangat nonjol banget. Aktingnya luar biasa. By the way, Kentut lo ya? belum Lu kalau bilang gitu biasanya suka kentut. Posisi lo kayak bukan kentut tuh. ambeien setan. Pakai dibahas lagi. Gila, setan ambeien lo bayangin gak? Udah jadi setan masih ambeien. Ambeien setan. Tapi kan memang Ariel ini Tadi gua bisa ngomong apa, dibilang lupa. seks appeal-nya tinggi. Ya. Iya kan? Orang ngeliat Ariel tuh, udah tuh pasti ngomongin ada Ariel Tatum aja langsung, pada gitu semua. Masa sih? Benar. Pakai cowok teman-teman gue. Kalau gue suka matanya Ariel sih. Buat gue Thank you loh. tatapannya itu loh. Iya. Kalau Ariel sendiri punya bagian tubuh favorit nggak? Kalau gue sih lambung ya. Kalau gue suka lambung gue. Ada yang Kelihatan dong lambungnya. Pankreas kalian. Gue ginjal gue. Ginjal genap lagi. Ganjil. Komedi terus. Aku kebetulan sama kayak Mas Desta sih, aku suka matanya orang in general. Oh, iya. Aku pribadi, terus orang menurut aku mata itu jendela dari jiwa manusia. Taradus gitu dong. Teraknis nih. Taradusnya. Kalau Setuju sih, kamu setuju. sendiri, maksudnya kalau dari kalau kamu lihat orang kan mata, tapi kalau dari kamu sendiri lah. Iya, mataku. Oh, mata juga. Karena menurut aku mata tuh berbicara. Makanya kita bermasker aja kan mata kan yang penting. Makanya ini kagak pada lipstikan kan. Penasaran dong lihat wajahnya Ariel Noah nih kayak apa? Ariel Tatum. Buka dikit yuk. Pakai Ariel maskernya. dong, ngapain lu yang buka? Kamera juga nggak nyorot ke gua lagi. Emang kenapa sih kita harus dibuka, takut palsu gitu? Iya takutnya ternyata. Takutnya Ariel untul. Ari untung. Ariel. Ya ampun cantiknya Ariel. Begini nih kalau pakai masker yang cakep-cakep nih, ketutup mukanya, sayang. Iya. Kok dia baik? Habis suka masker terus pesona. Oke, ngomongin kalau misalnya sekarang kan perempuan cantik ya kayak Esti, kayak Ariel Tatum. Makasih Mas. Gue basa-basi biar rata semua. Makasih Mas. Ya nggak apa-apa juga sih. Iya udah. Ariel sendiri pernah ngerasa krisis kepercayaan diri nggak sih? Kalau orang-orang cantik seperti kamu gini, masih ada rasa nggak pedenya nggak sih?
Pastilah, menurut aku itu wajar, mau siapapun pasti ada hal yang mereka insecurein gitu. Cuma ya kembali lagi, kasarnya mau bentuknya kayak apapun, memang pada kenyataannya manusia nggak ada yang sempurna, and we have to deal with that, dan bersyukur aja akan apa yang udah dikasih sama Tuhan gitu, menurut aku ya. Kalau buat aku sih kamu sempurna ya, jadi kayak... Aduh, sempurna hanya milik Allah. Iya. Real, kamu kan punya, ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin bisa gue balikin ke diri gue sendiri. Tapi Gimana itu? punya 8 juta followers, ada beberapa kali kamu posting, kamu matikan kolom komen. Ada reason tersendiri dengan komen-komen toksik atau kamu menghindari apa? Tapi masalahnya nggak semua yang diposting ya, Nggak yang semua, di nggak semua. tertentu Iya, berarti. tadi aku sempat ngebahas di belakang sama tim kalian. Aku baru inget, iya dulu aku pernah matiin kolom komentar aku. Kalau alasan singkat, jujur dan singkatnya adalah mau ngurang-ngurangin dosa orang. Ya. Iya, waktu itu pernah sempat bahas juga di sini. Iya, waktu itu ngerti nggak sih Iya, kayak, iya, karena kalau misalnya kita ada satu yang ngomong jelek, yang ada lagi yang nambahin nanti, ada lagi yang nambahin, ada lagi yang tadinya nggak terpikir jadi ngomong, jadi kayak udah lu matiin aja. Tapi sekarang sih udah enggak, alhamdulillah. Sekarang udah enggak ya? Membaca komen? Membaca iya secukupnya. Gimana? Secukupnya. Oh secukupnya. Kayak Hindia ya secukupnya. Karena dia Pas komen baca banyak. pernah sampai kayak ngerasa, ih sebel banget gitu, pernah nggak? Nggak terlalu sih, aku kalau misalnya yang lucu-lucu gitu aku ngakakin aja gitu. Kayak suka ngatain aku gendut kayak sapi, terus kayak bibirnya doer banget gitu, kayak cuma ya ketawa. Udah jangan sih. Itu kayaknya buat Ya udah nggak sih? nyari perhatian sih biasanya kayak gitu-gitu. Nanti aku balasin pakai fake account aku ada. Aku ada 3. Ada 4 nama Apa itu bahkan. 3 biji? Enggak, aku sih sering membalas-balasin, emang seneng aja. Enggak, kamu bukan balasin doang, sama stalking kan? Nah tapi itu pernah nggak ada sebuah komentar yang membuat kamu sampai mental breakdown lah gitu, sampai kepikiran yang gue nyesel juga nih baca ini tapi kok gara-gara Kepikiran komentar ini ya? Samping itu kan Ariel juga punya mental health issue Iya. yang pernah dibahas juga. Alhamdulillah sejauh ini enggak sih, karena Bagus. peperangan di hidup aku lebih ke diri sendiri gitu loh. Aku dari dulu nggak terlalu peduli sama omongan-omongan orang gitu sih. Jadi ya Tapi Ariel, lu kan maksudnya pernah bilang kalau lu punya borderline Personality disorder. Itu Apa itu, Ariel? Apa sih, Ariel? Jadi borderline personality disorder singkatnya itu, kalau mau bayangannya seperti apa itu mungkin bisa dibilang kayak waktu kita proses masuk ke remaja, badan lagi puber. Itu ada body gestur sedikit tuh untuk ngangkat kaki itu tuh. Itu kan kita ngerasain yang namanya moody, yang namanya kita bingung, identity crisis gitu, terus abis itu unsure about things. Seperti itu, cuma di 100 kali lipatkan gitu rasanya. Jadi waktu itu diluapinnya dengan apa yang terjadi? Maksudnya kayak ya aku punya unstable relationship sama orang-orang sekitarku, terutama hubungan percintaanku, terus pekerjaanku juga sering kali aku sembarangin gitu, terus krisis identitas sih yang paling. Gimana? Sorry. Berarti lo tidak bisa meng-acknowledge perasaan lo? Atau gue nggak tahu nih, gue lagi seneng, gue lagi sedih atau? Oh enggak, justru gue kayak ketika orang ngerasain bahagia 10, gue 200 gitu. Terus tapi semi nanti bipolar apa? nah itu ya. orang banyak yang bingung perbedaan bipolar dan BPD adalah mungkin karena gue rasa ada juga unsur-unsur yang mirip dengan bipolar, cuma nggak sangat berbeda. Kenapa namanya bipolar? Karena dia di tengah-tengah antara mood disorder sama personality disorder. Itu efek ke kerjaan, kehidupan sehari-hari nggak? Iya banget lah. Waktu Sampai sekarang? belum dapat bantuan Sekarang ya? alhamdulillah enggak. Gue waktu umur 13 tahun akhirnya seek help, dan ever since gue better. Tapi ya enggak juga sekali udah membaik udah nggak pernah kambuh lagi gitu. Itu suatu hal yang menurut gue harus di-maintain sampai gue mati gitu. Mungkin hal ekstrim yang pernah lo lakukan ketika lagi berada di mood, maksudnya bisa dibilang lagi kambuh nih kayak gitu. Iya, kebetulan salah satu gejala dari gangguan kesehatan mental yang gue idap ini adalah kita suicidal gitu. Jadi gue ada beberapa kali. Ya orang sedih 10, dia sedih 200 gitu. Iya, terus gue kayak bisa switch moods gue. Switch mood Gue dengan kayak cepat. gampang Bipolar banget itu. Gue gampang banget benci. Kalau misalnya kita lihat dari layer paling atasnya mungkin bisa ya orang salah pahamin dengan itu. Cuma gue nggak tahu sih, gue nggak bakal
well, I'm not one to say Yeah, and yeah. explain Yeah, that yeah, yeah, kind of things, cuma beda. Oke. Tapi syukurnya Banget. sekarang udah better lah ya. Baik, jauh, alhamdulillah. Gue banyak on and off medications juga untuk di masa-masa yang tepat dan gue rasa gue butuhkan. Terus banyak juga terapi-terapi dan juga holistic healing yang gue lakukan. Loh, gitu. tapi sekarang taruhlah misalnya kamu ya pengen punya relationship gitu. Kira-kira ada rasa takut atau trauma, masih ada kayak gitu nggak? Sempat ada, cuma sekarang gue lebih ke ya udah jalanin aja, kalau ada alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Oh, Nggak seeking panjang banget ya. Kayak gue lebih fokus ke ya udah gue gimana Diri deh caranya sendiri ya. biar gue jadi pribadi yang lebih baik dulu. Jadi kalau orang datang ya kita hubungannya nyaman ya dengan bener-bener- diri sendiri ya. Iya, dan hubungannya tuh saling apa ya jalan berdampingan gitu loh. Gue nggak mau orang kesulitan untuk mengisi sesuatu yang nggak ada. Jadi Nah ini memang kan kebetulan hari Valentine. Di Enggak, itu emang mereka doang. aja. Ini emang kalau ke sana emang udah tanggal 14 Februari. Gemes banget, kenapa sih konsepnya apa di balik Tuh. piping ini? Tuh Larry, jawab Larry. Apa? Serius, Kenapa makanya. pi gitu? Epe. Gemes banget, aku suka banget lihat cowok pakai pink. Biar Oh, pantes. Tapi masalahnya nggak semua cowok cocok pakai pi. Tapi Ariel pernah speak up soal mental health juga. Maksudnya ke orang-orang biar bisa mencari pertolongan. Itu kan yang terjadi sama diri lu sendiri. Lu sempat kayak mencoba menyelesaikan sendiri tanpa minta bantuan kan. Tapi akhirnya bisa lu minta bantuan, akhirnya ada sesuatu yang terjadi pada diri lu mendapat bantuan yang tepat lah bisa dibilang. Ini juga bisa nggak sih pengen Ri, kalau menolong misalnya kita orang-orang kan. ya ke orang yang nggak tepat akhirnya jadi malah makin parah gitu, bisa dong berarti? Ya iyalah banget lah. Makanya itu gue selalu ya kampanye pertama yang gue buat dan sampai sekarang masih gue jalanin adalah hashtag let's end the shame gitu. Akhiri, udahin dulu rasa malunya untuk lo cari bantuan profesional. Karena kebanyakan di sini masih kayak the idea of going to a psychiatrist itu apaan sih, emang gue orang gila gitu. Nah itu dia. Sedangkan kayaknya kita semua mau lo anggap diri lo gila nggak gila, kita butuh bantuan profesional yang netral gitu. Nggak, tapi Kayaknya orang gua- Indonesia tuh gampang malu deh. Sampai ada lagu malu aku, semut merah aja malu. Pada semut merah tuh. Kan gampang malu kita tuh. Enggak ya? Enggak jadi semua orang Indonesia jadinya Ah, malu. tapi malu gini, pada Ril. sebut merah lagi. Gua pun pernah ke psikiater karena gue pernah mengalami kayak ini gue kayak nggak bener deh nih, gue pemikiran gue segala macam kayak kacau sampai akhirnya gue ke psikiater. Tapi apakah memang gue ke psikiater yang salah kah atau kok kayaknya nggak better ya? Bisa jadi itu Nah, adalah caranya kita memilih yang tepat untuk kita kan Oke, itu harsh truth yang selalu gue kasih tahu ke orang-orang. Jangan harap kamu sekali ke psikolog ataupun Oke. psikiater dan langsung kayak, oke, gue nyambung, cocok banget dan ada koneksinya. Sorry banget, itu jarang sekali terjadi. Yang gue kenal tuh kayak misalnya kayak dari 10 orang cuma satu orang yang bisa langsung datang dan langsung cocok gitu. Lu juga ngalamin gitu, Real? Gue ngalamin gitu banget. Ketemu banyak psikiater. Wah, banyak banget psikiater dan psikolog yang gue coba dan sampai akhirnya alhamdulillah dapet yang tepat. Jadi menurut gue itu challenge-nya sih. Dari situ lo bisa tahu seberapa niat lo untuk jadi lebih baik gitu. nggak, itu bener sih maksudnya ya, karena gue mikirnya juga setelah ke situ gue nggak merasa lebih baik, terus gue mau kesana lagi kayak emang gue kayak ya bener kayak tadi gue ngerasa takut, ngerasa kayak malu, kayak ngerasa dianggapnya kayak orang sakit jiwa gitu. Nah iya, itu berarti ya kurang tepat. Gue nggak bilang orang yang nggak Kameramennya benar. lagi kenapa ya? Kenapa? Net Campers HD ini mulai nggak fokus ya? Mereka terbuai akan kecantikan Ariel. Ariel, Lupa mulu dibuang ke siapa yang lagi ngomong ya. Ariel terus. Esti pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pernah stres banget sampai akhirnya lo harus butuh? Kalau stres banget ya pernah, tapi justru gue kayak belum pernah untuk datang ke profesional psikiater, malah belum pernah gue sih. Belum ya? Mungkin masih kayak ngerasa I'm okay gitu. Gue dikasih Juga. itu tuh bandul tuh yang itu tuh suruh latihan menguasai emosi. Tapi gue kayak ngapain sih nih gue kayak gitu terus? Gak gue ada megang, keras. ngapain sih gue ikutin gitu. Berarti mungkin kayak pada saat itu psikiater yang lo pilih kurang menjelaskan dengan cara yang lo pahami gitu. Iya, Jadi iya, lo iya. juga bingung ngapain. Kalau misalnya dia bisa masuk ke lo, menjelaskan ke lo dengan pemahaman lo, mungkin lo jadi kayak oh iya gue paham kenapa gue harus Kita bisa ngobrol nggak Ril? Berdua aja gitu. Tapi kalau ngomongin soal akhirnya udah membentuk diri lo udah lebih percaya diri, lo udah lebih mencintai diri sendiri. Akhirnya kan dalam relationship pun lo udah kayak udah bisa nih kayak gitu kan. Sekarang kan Ariel single.
Atau udah Single. single? Kriteria Dapat apa emas. sih? Hah? Itu bukan. Itu Bukan olimpiade. Olimpiade. Canda mulu, gue jambak. Akhirnya sudah menemukan Kak, ini kayak gue cocoknya sama laki-laki yang seperti ini deh, yang tipikal seperti ini deh. Aduh. Gitu-gitu. Akhirnya. Aduh, sulit ya. Ini durasinya masih berapa lama? Masih panjang kok ini. Ini seluruh Indonesia penasaran. Gak tahu sih, Kasti, aku lebih ke dulu aku punya tipe ya. Dulu aku pikir aku punya tipe kayak gue harus kayak gini. Kayak gue suka yang kayak gini. Tapi ternyata selama dijalanin belum ada yang berhasil tuh gitu. Gak Jadi, baik. jadi aku ngerasa mungkin jodoh ya kembali ke Tuhan sama semesta aja yang mana yang menurutnya jodoh kita gitu loh. Biar semesta aja yang melakukan tugasnya. Kita hanya membuka hati untuk siapapun yang mengetuk dan mau masuk ya. Wah. Terlepas dari borderline disorder, personality disorder, gue percaya ada hal yang ya orang nggak bisa dikasih, tidak bisa melihat, tapi dia punya kekuatan lebih dalam mendengar, ya kan? Seperti itu juga ada nggak lo ketika lu punya ini nih, punya sebuah penyakit mental health, apakah itu ada satu membantu ketika lo untuk main film, untuk mengekspresikan emosi lo di dalam sebuah film, acting, atau ternyata lo bisa acknowledge diri lo sendiri lebih tenang ketika menghadapi masalah seperti apa? Ada beberapa poin sih, lebih ke gue. Jadi kebetulan waktu awal-awal gue ke psikolog dan psikiater, mereka semua menyarankan gue untuk menyalurkan emosi gue ke seni. Ya. Entah itu puisi, entah itu lukisan, nyanyi, gambar. Lo melukis ya kalau nggak salah ya? Dan menurut gue di situ sih gue ngerasa jadi gue punya Ya. hobi gitu loh. Iya, Kayak iya. suatu aktivitas di mana gue bisa explore dan keluarin semua perasaan gue. Energi gitu. lo itu Yes. tuangkan Salurkan. ke situ. Yes. Masalahnya dia banyak kebiasaan, masak Asli. pinter, Iya, nyanyi bener. bisa, main musik iya. Makanya tadi gue bilang di awal perfect. Kalau dari kacamata gue ya. Oke. Tapi gue nggak pakai kacamata. Sudahlah Desta. Tapi kan banyak juga yang menyepelekan ya. Real kayak ya ada yang mental health kayak santai aja lah gitu. Lebay lo kurang bersyukur gitu tuh orang. Iya, Sama-sama. sering banget tuh kayak gitu. Kurang dekat sama Tuhan. Iya. Padahal mereka nggak tahu itu adalah penyakit gitu, itu adalah penyakit. Nggak ada bedanya sama yang namanya diabetes, Ya, asma. betul. Nggak ada bedanya. Penyakit fisik dan penyakit mental itu sama. Dan harus diperlakukan dengan sama juga. Yes. Itu ya kampanye yang sering lo lakukan sampai sekarang kan Betul. ya. Akhirnya lo came out tuh baru beberapa tahun belakangan ini kan Oktober ya? 2019. 2019 itu akhirnya lo memutuskan oke deh bukan cuma gua doang yang butuh bantuan, banyak di luar sana yang kayaknya emang butuh juga Iya, info itu ya. Tapi beberapa tahun lalu gue emang ketemu Ariel tuh kayak gue tahu nih ada yang lagi dipikirin dari matanya gue. Dari kacamata lo. Dari kacamata Kalau gue. sekarang kira-kira ada yang Sekarang lagi lo lebih santai, lebih relax, lebih lepas, Enjoy lebih life. lebih YOLO. Gue tuh jadi lebih mau gitu loh. Pasti mau ngobrol, lebih mau untuk apa? Caca. Iya, ya nggak akan bercanda. Bercanda. Tapi ya sekarang ya udah menurut gua Indonesia udah lebih aware dengan mental health ya. Iya. Betul. Di beberapa tahun belakangan ini Betul. orang udah mulai terbuka bahwa itu bukan satu hal yang harus kita malu untuk mengakui, untuk dibereskan gitu. Betul. Ya, yang penting Ariel happy selalu ya, Yes. terus Amin. berkarya ya. Amin. Baiklah, terima kasih. Setelah selesai apa lagi? Satu lagi. Aku Lagi nggak ada? bisa kasih tahu. Oh, ada film Cuma lagi. tungguin aja ya. Ada film lagi. Iya. Oke. Kita Sukses tunggu buat karya-karya selanjutnya Amin. dari Ariel lah ya. Thank you. Thank you, My Own Music. Yes. Thank you, Internet Lover. Kita ketemu lagi di Television Premier. Guys, guys, guys.